Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke bagian sini untuk menambahkan atau membuat file baru di resources, views, kemudian klik kanan. Di sini opd create blade.php. Nah, seperti ini, kemudian enter. Selanjutnya buka file dashboardnya, kemudian copy paste ini filenya, copy paste filenya, kemudian di bagian sini opd create. Nah, ini paste ke dalam opd create. Nah, selanjutnya di bagian sini, ini jangan lupa dihapus saja dulu seperti ini. Kemudian di kontennya atau di titelnya dulu kita rubah menjadi tambah data opd. Ini juga tambah data opd seperti ini. Kemudian di kontennya kita buatkan card untuk menampilkan form tambah data ya, 12 card header. Kemudian di sini tambahkan card header, ini plus ya, oke, plus card body seperti ini. Dan di dalam card header itu nanti ada btn ya, btn kelas btn ya, jadi saya tuliskan seperti itu saja sampai di sini. Oke, kontrol spasi enter. Nah, di header, oke, ini harusnya berada di luar seperti ini. Yap, ini sudah sesuai ya. Jadi ada card body, ada card header, kemudian ada btn. Di sini harusnya href kelas btn href seperti ini. Kemudian ini btn primary. Kemudian tambahkan ikonnya kelas btn fa plus. Ini tambahkan teks tambah data seperti ini. Selanjutnya kita buat sebuah form seperti ini, form dengan form post ya. Pilih form post, kemudian di sini metodenya post. Di dalam form seperti ini tambahkan csrf. Oke, terus di sini div mb3, di sini row ya. Tambahkan di sini xadmin LTI, terus form input ya, bagaimana ya, xadmin LTI form. Oke, kita bisa bikin formnya seperti ini ya. Call md6, oke, seperti ini. Kemudian form group, oke, seperti ini. Kemudian di sini ada label, for-nya itu untuk kode opd. Sini adalah nama kode opd-nya. Kemudian di input teks di sini kasih name. Ini name-nya adalah kode opd. Terus kelasnya adalah form control seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk tambahkan id kode opd seperti ini. Terus tambahkan placeholder seperti ini. Sini adalah tulisan kode opd. Oke,
Kemudian di bagian bawahnya seperti ini kita copy ini ya, ini kita copy dari call MD6 sampai ke bawahnya ya, sampai penutupnya. Selanjutnya di sini tinggal di paste seperti ini, dan di kode OPD ini kita rubah menjadi nama OPD. Ini kode OPD nya menjadi nama OPD seperti ini, dan ini jadi nama ya. Oke, ini sudah jadi. Selanjutnya tambahkan form input untuk is aktif ya, jangan lupa untuk menambahkan itu. Oke, di bawahnya row ya, kelas row ini tambahkan sebuah form input, yaitu saya tuliskan form group dulu, kemudian label. Di sini is aktif, ini pilih status. Selanjutnya buat select seperti ini, namenya adalah is aktif, ID-nya is aktif, kemudian kelas form control. Oke, form control, kemudian sini required juga. Terus selanjutnya ini sudah. Kemudian di sini tambahkan option ya, option, biarkan kosong, pilih status, kemudian gandakan seperti ini. Kemudian di bagian value nya ini kasih angka 1, kemudian di sini aktif, ini non aktif seperti ini, jadi non aktif itu value nya 0. Oke, jadi seperti ini sudah selesai. Selanjutnya tambahkan sebuah tombol, yaitu button, tipenya submit, kemudian kelas BTN primary, tambahkan icon, kelas FA save seperti ini, kemudian spasi sampingnya icon save nya tambahkan tulisan simpan ya, simpan. Kemudian di bawahnya sini buat button lagi, button dengan tipe reset ya, kelas BTN danger, dan tambahkan tag i, kemudian buatkan icon untuk reset. Ini FA X, ada X-ray Xbox, di sini close. Yap, seperti ini. Ini batal atau reset ya, misalnya seperti ini. Oke, sampai di sini sudah selesai untuk pembuatan form input OPD. Form input OPD seperti ini kurang lebih. Nanti ada tambahan sedikit, yaitu actionnya nanti akan kita tulis sesuai dengan URL yang sudah kita buat, yang akan kita buat nanti. Kemudian untuk validasi dan status pesan error nanti kita juga akan sesuaikan di sini. Oke, selanjutnya kita buatkan itu semua. Jadi kita masuk lagi ke OPD controller lagi untuk membuat fungsi create atau fungsi store ya, public function store seperti ini. Oke, kemudian di dalam kurung store-nya kita tulis request, dan di sini request seperti ini. Kemudian buat validasi request validate seperti ini. Jangan lupa untuk tutup apa namanya, titik koma. Nah, kemudian di dalam kurung kotak ini enter, sini kita tulis kode OPD, kemudian di sini untuk apa namanya, validasinya kita kasih required, kemudian di sini string max itu 255,
kemudian tambahkan unique. Sini tabelnya adalah OPD, kolomnya itu adalah kode OPD, dan sisanya dihapus seperti ini. Selanjutnya bikin nama OPD, validasi nama OPD ya. Di sini tambahkan required, kemudian string, max 255 juga. Kemudian tambahkan is active. Sini required boolean. Seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita tambahkan, kita ingin tambahkan sebuah pesan dengan bahasa Indonesia. Caranya tinggal ditambahkan di sebelah sini. Di setelahnya kurung siku ya, kurung kotak, kasih koma, kemudian di enter, kemudian buat kurung kotak lagi seperti ini, kemudian enter lagi. Kita bikin validasinya dengan bahasa Indonesia. Yang pertama ada kode OPD required, sini kode wajib diisi ya. Kemudian kode OPD string, ini kode OPD harus berupa string. Kode OPD titik max berarti sini kode OPD maksimal 255 karakter seperti ini. Kemudian kode OPD titik unique sama dengan kode OPD sudah digunakan. Kemudian ada nama OPD ya, nama OPD di required sama dengan sini nama OPD wajib diisi. Oke, terus ada nama OPD string, nama OPD max required, is active required, dan is active boolean. Seperti ini nanti akan menampilkan pesan error dengan berbahasa Indonesia. Oke, selanjutnya di bawah kurung biasa dari validate ini, setelah titik komanya, enter ke bawah, kemudian tambahkan fungsi untuk menyimpan data instansi. Kita panggil model instansinya, kemudian create. Nah, seperti ini, kurung kotak lagi. Kemudian di sini kita bisa tulis field label atau kolom table yang sudah ada, yaitu ada OPD, kemudian di sini request OPD, nama OPD, dan is active. Oke, seperti ini sudah selesai. Selanjutnya kita tambahkan pesan sukses kalau sudah data berhasil di input. Nah, caranya tambahkan return redirect route ya, route, kemudian route-nya itu isinya adalah kita akan mengembalikan dia ke halaman OPD. Jadi route-nya itu harus ditulis dengan nama root OPD ya. Kemudian width-nya jangan lupa pakai titik koma. Di sini kita ngirimkan key sukses seperti ini. Kemudian value-nya apa? OPD berhasil ditambahkan seperti ini. Oke, jangan lupa disimpan. Kemudian kita coba daftarkan ini fungsi store ke dalam web.php. Di bawahnya create route post. Di sini jangan lupa untuk titik koma ya, seperti ini. OPD store koma app http controllers, terus OPD ya, OPD controller class. Terus fungsinya kita panggil di sini store, namanya adalah OPD titik store seperti ini. Oke, seperti ini hasilnya. Yap,
Dia memakai metode POS ya untuk penambahan data data OPD. Oke, selanjutnya kita coba ke halaman atau ke file OPD create. File OPD create di sini kita tambahkan action ya, action atau rootnya. Jadi echo di sini route, kemudian di sini kita panggil OPD store seperti ini. Ini sudah oke. Kemudian di bagian tombol tambah data ini OPD create. Oke, ini tambah data harusnya kita ganti menjadi edit ya. Bukan, ini harusnya bukan tombol tambah data, harusnya tombol kembali. Di sini BTN sekundari saja dipakai. Nah, BTN sekundari, kemudian di sini ganti menjadi kembali, dan ikonnya kita ganti menjadi arrow left, kalau nggak salah left ya. Kemudian di href-nya kita implementasikan rootnya juga untuk kembali ke rootnya OPD seperti ini kurang lebih. Oke, hasilnya seperti ini ya. Oke, kita coba untuk tes ke kemana, ke browsernya, tapi dipastikan terlebih dahulu di bagian file opd.blade.php ini rootnya sudah mengarah ke opd create ya. Ini root untuk tambah data, pastikan dia mengarah ke opd create. Oke, kita coba masuk ke ke browsernya, kemudian kita refresh. Oke, ini sudah berhasil. Oke, ada root yang kosong, simpan komponen root opd create not defined. Nah, ini ada tipe penulisan ya, tipe penulisan. Jadi kita ganti di bagian ini ya, di file opd.blade.php. Nah, ini file opd.blade.php itu berada di resources views opd.blade.php. Oke, selanjutnya di bagian sini ini kita ganti menjadi create. Nah, seperti ini ya. Oke, di save, kemudian di refresh di browsernya. Oke, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita coba tambah data seperti ini. Oke, ini form tambah datanya. Selanjutnya kita coba untuk mengisi data OPD. Pilih statusnya aktif, coba simpan. Apakah sudah berhasil untuk menyimpan data? Oke, ada error di sini, ada error loop salah ini ya. Ada penulisan yang typo juga di file opd.blade.php, jadi kita perbaiki lagi. Masuk ke file blade.php, opd.blade.php. Di bagian table tadi itu ada namanya iteration ya. Ini harusnya ada i-nya, iteration loop. Oke, kita coba refresh again atau refresh again. Nah, ini sudah selesai. Tombolnya sudah tampil juga, tombol edit dan hapus. Kemudian untuk datanya juga sudah bisa tampil. Jadi seperti ini sudah berhasil ya. Oke, untuk pesan berhasilnya belum ditampilkan, jadi kita coba tampilkan untuk pesan alertnya ya, untuk pesan suksesnya kita coba tampilkan di atas ini. Ketika nanti proses tambah data itu sudah berhasil, maka ada pesan sukses. Caranya kita coba masuk lagi ke file opd.blade.php, kemudian di atasnya admin LTI blade ini. Nah, di sini ya, di xadmin LTI data table. Oke, di sini kita coba implementasikan if untuk menampilkan
session dari key tadi, session sukses, session ini sukses, sorry, sukses. Kemudian di sini div plus alert, sini alert sukses. Ini pesannya adalah session seperti ini. Kita coba tes untuk tambah data lagi, apakah dia sudah berhasil untuk menampilkan pesan suksesnya. Di sini kita coba cek tambah data, kemudian kita bikin untuk data yang kedua itu adalah data, bukan, dinas perikanan, statusnya kita ganti menjadi non-aktif. Coba kita simpan. Oke, ada pesan sukses di sini, OPD berhasil ditambahkan. Oke, kemudian ini kita bisa tambahkan sebuah icon supaya lebih interaktif lagi. Kelas FA cek, sorry, cek circle ya, seperti ini. Oke, ini sudah sesuai. Kemudian kita coba juga tambahkan pesan alert, pesan alertnya juga di OPD create untuk menampilkan pesan error. Kita masuk ke OPD create ini, berada di resource views, kemudian di bagian atasnya form ini kita tambahkan sebuah function if, bukan functionnya, if. Di sini kita tambahkan sebuah variable errors ini ya, error ini seperti ini, buat sebuah alert ya, alert seperti ini, kemudian alert danger, kemudian tambahkan pesan errornya itu pesan error ya. Oke, kita akan menambahkan pesan error itu banyak, nanti bisa menampilkan beberapa pesan error dari field atau table atau kolom yang ada di OPD ya. Misalnya nanti ada yang pesan errornya kode OPD, ada pesan errornya nama OPD, kita bisa tampilkan semua di sini. Caranya kita tampilkan seperti ini, sorry, harusnya for each dulu. Seperti ini, kemudian di sini ada error. Nah, error seperti ini ya. Kemudian item error, kemudian LI di dalamnya tulis seperti ini. Oke, ini sudah sesuai. Oh sorry, ini harusnya begini ya, ditambahkan kurung buka dan kurung tutup seperti ini. Kita coba untuk menginput data yang sama. Harusnya data yang sama itu nanti akan ditolak karena untuk kode OPD itu tidak boleh sama. Kita coba cek lagi di browsernya, kemudian kita klik tambah data, terus kita isi 01, kemudian dinas perikanan aktif, simpan. Oke, di sini ada pesan error, tapi pesan errornya tidak muncul. Apakah ada yang salah? Sorry, di sini harusnya errors ini ya, seperti ini. Coba kita tampilkan seperti ini, apakah dia masih error. 01, jangan lupa di refresh ya. 01 nama OPD nya, simpan. Oke, di sini ada pesan error ya. Nah, ini pesan error, ini itu tidak ditemukan. Jadi yang sesuai itu harusnya
Oke, seperti ini ya, tambahkan al seperti ini, errors al. Kita coba lagi, refresh lagi, menginput data yang sama, aktif, simpan. Oke, nah ini ada pesan error, kode OPD sudah digunakan. Jadi artinya kita tidak boleh menggunakan kode OPD yang sama. Oke, seperti itu. Mungkin itu untuk tambah data ya, menampilkan pesan error dan menampilkan pesan sukses ketika berhasil menambahkan data. Nah, selanjutnya kita coba untuk melakukan edit data ya. Ini edit data, ini belum berfungsi, dan hapus data juga belum berfungsi. Maka kita harus melakukan penambahan fungsi di OPD controllernya di bagian bawah sini. Setelah fungsi store ya, di bawahnya seperti ini, tuliskan public function edit. Kita akan menampilkan view edit. Di sini isikan parameter instansi ya, model instansi, kemudian instansi, instansi. Nah, seperti ini. Kemudian kita return view, jangan lupa untuk penutup titik komanya. Kemudian di sini ketikkan opd edit kompak. Kemudian di sini akan mengirimkan parameter instansi seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita buatkan langsung fungsi untuk update data user ya. Sini tambahkan request, kemudian request, di sini instansi dan instansi. Nah, seperti ini. Kita buatkan validate-nya, request validate seperti ini. Jangan lupa tutup titik koma ya. Kemudian di sini ada kode OPD seperti ini ya, ada kode OPD required string max, kemudian is active boolean, kemudian tambahkan juga pesan errornya dengan bahasa Indonesia seperti ini. Jadi kode OPD, nama OPD required, dan seterusnya. Setelah itu kita tambahkan lagi di bawah untuk fungsi update-nya. Jadi kita tinggal panggil variabel instansi yang ada di parameter update. Kemudian kita tuliskan update seperti ini. Jangan lupa untuk titik koma, kurung kurawal, kurung kotak, kemudian enter. Di sini tulis seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Kemudian tambahkan pesan sukses untuk OPD yang berhasil untuk admin yang berhasil melakukan menyimpan atau mengupdate data. Nah, seperti ini kurang lebih. Kemudian kita coba save dan implementasikan ke view OPD edit. Nah, ini view OPD edit kan belum dibuat, jadi kita buat terlebih dahulu file OPD editnya di resources, views, kemudian klik kanan, new file, kemudian OPD edit blade.php seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal copy paste form OPD create saja untuk mempercepat. Ini copy semuanya ya, Ctrl A, Ctrl C, kemudian masuk ke file OPD edit. Di sini kita pastekan codingan dari OPD create-nya tadi seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk mengeditnya. Di bagian paling atas kita scroll bagian atas, kemudian untuk tambah data OPD ini kita ganti menjadi edit ya, edit data OPD. Kemudian untuk rootnya kita
kasih sama, kemudian errornya sama, kemudian di function, bukan function, di sini action ya, di actionnya rootnya itu update ya, update, kemudian koma seperti ini, kemudian di sini ada opd instansi ya, instansi. Karena parameternya yang dikirimkan adalah instansi, maka kita harus menulis instansi di sini, terus bikin ID, kirim parameter ID ke sini, root update, agar bisa diproses untuk mengupdate data. Kemudian di bawahnya CSRF tambahkan metode. Di sini ada metode put seperti ini. Dan selanjutnya di kode OPD, di input form input kode OPD itu tambahkan sebuah value di sampingnya name, value seperti ini, kemudian di echo data instansinya, sini adalah kode OPD. Selanjutnya di nama OPD juga tambahkan value instansi nama OPD. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya dipilih status ini juga kita akan terapkan value-nya. Jika dia statusnya aktif, maka yang dipilih secara otomatis itu aktif ya. Kalau statusnya nonaktif, maka yang dipilih secara otomatis itu adalah nonaktif. Nah, itu caranya adalah bisa diterapkan seperti ini ya. Ini kita tampilkan instansi ID, instansi, kemudian di sini is aktif sama dengan 1, maka dia selected. Jika tidak, kosong. Nah, seperti ini ya. Maka ini juga bisa di copy paste ke dalam sini. Oke, di sampingnya value ya, di sampingnya value. Kemudian ini angka 1 ganti menjadi 0. Oke, seperti ini sudah selesai. Kemudian di tombol form submitnya kita akan rubah menjadi warning ya, agar ada pembeda. Ini simpannya tambahkan simpan perubahan seperti ini. Oke, ini sudah selesai, cukup sampai di sini. Dan selanjutnya kita coba cek di file opd.blade.php yang ada di sini. Kita tambahkan atau kita perbaharui tombol editnya. Di bagian hrefnya ini tambahkan echo route-nya mengarah ke opd edit ya. Kemudian jangan lupa untuk mengirim parameter ID OPD atau instansi. Jadi di sini kita tuliskan OPD ID. Nah, seperti ini. Nah, ini OPD ID itu dari sini ya. Oke, dari OPD ini maka dia akan mengirim ID ke URL edit OPD ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita coba cek tampilannya. Kita refresh. Apakah ini sudah berhasil atau ada yang salah? Oke. Di bagian sini ada route tidak ditemukan, berarti kita belum menambahkan route opd edit. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu di web.php, itu berada pada route, kemudian web.php. Di sini kita tambahkan opd edit, di bawahnya create ya. Ini kita copy saja, kemudian paste ke bawah seperti ini. Jadi opd create ini ganti menjadi edit, terus tambahkan sebuah parameter setelah nama opd seperti ini. Parameternya adalah instansi, kemudian create-nya yang di sini kita ganti menjadi edit, name-nya ganti menjadi edit. Oke, selanjutnya kita buat root satu lagi untuk edit data, proses update data. Di sini saya sudah
gandakan untuk root store-nya. Ini untuk metode postnya kita ganti menjadi put. Terus di depannya OPD, di sini kirimkan parameter instansi seperti ini. Ini harus konsisten ya, harus huruf kecil juga. Kemudian store-nya kita ganti menjadi update, dan di sini juga ganti update. Kemudian name-nya juga ganti menjadi update seperti ini. Oke, jangan lupa disimpan. Setelah itu kita cek di bagian file OPD edit, apakah di actionnya sudah sesuai. Ini sudah sesuai ya, di actionnya sudah menerapkan root OPD update ya, seperti ini, dan dia mengirimkan parameter ID ke dalam URL update. Ini sudah benar. Maka selanjutnya kita coba cek lagi websitenya, kita refresh. Oke, di sini sudah sesuai, tidak ada error. Kemudian klik tombol edit. Oke, ini sudah mengarah ke halaman edit OPD atau edit data OPD. Nah, selanjutnya di sini statusnya aktif ya. Nah, ini kita bisa edit namanya, misalnya dinas kominfo. Terus ini statusnya nonaktif. Kemudian untuk simpan perubahan ini bisa diklik ya. Oke, OPD berhasil diupdate. Nah, seperti itu, datanya juga berhasil diupdate. Kemudian kita coba cek untuk fitur search-nya apakah dia berfungsi atau tidak. Coba dicari dinas kominfo. Oke, berhasil ya. Oke, berhasil untuk edit data dan tambah data juga sudah berhasil. Kemudian kita coba lakukan fungsi untuk hapus data. Selanjutnya kita untuk melanjutkan tombol hapus data, masuk ke Visual Studio Code-nya lagi, kemudian masuk ke controllernya, itu berada pada app HTTP controller, OPD controller. Di sini di paling bawah, bukan paling bawah sekali ya, di setelah fungsinya update, kita tambahkan fungsi baru namanya destroy. Kemudian di sini parameternya instansi seperti ini. Kemudian di sini kita terapkan fungsi langsung delete ya, instansi delete seperti ini. Oke, kemudian kita return pesan suksesnya kalau dia berhasil melakukan delete data. Oke, ini seperti ini sudah cukup. Kemudian tambahkan di file web.php. Di sini kita tambahkan sebuah fungsi baru di bawahnya update ya. Enter route delete seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk titik koma dulu. Kemudian OPD, parameternya instansi. Kemudian di sini app controller destroy, app HTTP. Oke, ini ya, HTTP controllers. Terus di sini adalah OPD controller class, kemudian di sini destroy dan OPD destroy, dan namanya adalah sepertinya OPD titik destroy. Oke, ini sudah selesai. Maka selanjutnya yang harus kita rubah lagi adalah di file resources views di bagian OPD. Di bagian OPD di situ ada tombol hapus. Ini ya, ini masih menggunakan A, kita harus menggunakan button seperti ini. Untuk href-nya ganti menjadi tipe submit seperti ini, dan tambahkan on click ya, on click.
return confirm. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Nah, ini untuk pesan notifikasi ya. Apakah Anda yakin untuk menghapus data sebelum menghapus data tersebut? Nah, oke, selanjutnya di atasnya button kita tambahkan sebuah form seperti ini. Ya, form, action, kemudian enter. Tombol buttonnya ini kita pindahkan ke dalam form ya, seperti ini. Kemudian di action, di sini kita tambahkan metode post. Terus actionnya itu adalah route dari yang sudah kita bikin tadi, opd destroy seperti ini. Kemudian kirim parameter opd id. Terus di bawahnya form atau di atasnya button itu tambahkan csrf, kemudian metodenya adalah delete. Oke, sampai di sini sudah selesai. Kita coba cek lagi browsernya apakah aplikasinya berjalan dengan benar. Oke, ini tidak ada error. Kemudian ini bisa diklik hapus. Nah, ada pesan ada pesan notifnya untuk konfirmasi apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Jika oke, maka datanya akan secara otomatis dihapus dan pesannya berhasil ya. Nah, ini datanya berkurang. Oke, mungkin videonya cukup. Terima kasih.